Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas dengan judul Test and Calibration of Sensor and Transducer of Monitoring System. Nah, kalibrasi alat adalah tentang kepercayaan pada hasil pengukuran yang telah didapatkan. Kemudian mengkalibrasi alat adalah cara meyakinkan bahwa pengukuran yang akurat dalam batas spesifikasi. Nah, kemudian kalibrasi rutin adalah cara menjaga kinerja instrumen secara berkelanjutan. Nah, pertanyaannya mengapa harus dikalibrasi? Mari menjawab pertanyaan tersebut. Dengan pertanyaan lain, berapa biaya dan risiko yang ditimbulkan jika tidak mengkalibrasi? Nah, dalam tes produksi, mungkin mengalami kegagalan produksi yang tidak diinginkan. Informasi pengukuran yang salah bisa menghasilkan produk yang buruk ke pelanggan, sehingga merusak reputasi kualitas produk. Kemudian di laboratorium teknik, pengukuran yang tidak akurat dapat mendistorsi temuan tentang perilaku desain yang muncul. Kadang-kadang prosedur kalibrasi mengungkapkan masalah mendasar yang dapat menjadi kegagalan biaya jika tidak ditangani. Nah, kemudian kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu terlusur ke standar nasional maupun internasional. Nah, untuk satuan ukuran dan atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Tujuan daripada kalibrasi yang pertama mencapai ketelusuran pengukuran. Yang kedua, menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran nilai konvensional penunjukan suatu instrumen ukur. Yang ketiga, menjamin hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Kemudian manfaat daripada kalibrasi menjaga kondisi instrumen ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Yang berikutnya untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium maupun produksi yang dimiliki. Berikutnya bisa mengetahui perbedaan atau penyimpangan antara harga yang benar dengan harga yang ditunjukkan oleh alat ukur. Prinsip dasar daripada kalibrasi yang pertama adalah objek ukur. Yang kedua, standar ukur atau standar kalibrasi, kemudian prosedur atau metode standar ini mengacu kepada standar kalibrasi internasional atau prosedur yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium yang sudah teruji atau sudah diverifikasi. Yang berikutnya adalah operator atau teknisi. Ini dipersyaratkan operator atau teknisi yang mempunyai kemampuan teknik kalibrasi atau dia bersertifikat. Yang berikutnya adalah menurut ISO atau IEC bahwa semua alat ukur setelah melewati mobilisasi atau pergeseran dari satu tempat ke tempat lainnya, maka sebaiknya dilakukan kalibrasi menyeluruh untuk mendapatkan keakuratan. Berikutnya, lingkungan yang dikondisikan, suhu dan kelembaban selalu dikontrol. Kemudian gangguan faktor lingkungan atau lingkungan luar selalu diminimalkan dan sumber ketidakpastian pengukuran. Nah, hasil kalibrasi antara lain nilai objek ukur, nilai koreksi atau penyimpangan, nilai ketidakpastian pengukuran, atau besarnya kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran. Ini bisa dievaluasi setelah ada hasil pekerjaan yang diukur. Dan analisis ketidakpastian yang benar dengan memperhitungkan semua sumber ketidakpastian yang ada di dalam metode.
Kemudian sifat metrologi lain seperti faktor kalibrasi, kurva kalibrasi. Nah, persyaratan kalibrasi yang pertama standar acuan yang mampu telusur ke standar nasional ataupun standar internasional. Kemudian metode kalibrasi yang diakui secara nasional ataupun internasional. Kemudian personil kalibrasi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikasi dari laboratorium yang terakreditasi. Kemudian ruangan atau tempat kalibrasi yang terkondisi seperti misalnya suhu, kelembaman, kemudian tekanan udara, aliran udara, dan kedap getaran. Kemudian alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi dengan baik, tidak dalam kondisi rusak. Nah, kalibrasi diperlukan untuk perangkat, biasanya untuk perangkat yang baru, kemudian untuk suatu perangkat setiap waktu tertentu, atau suatu perangkat setiap waktu penggunaan tertentu, atau misalnya jam operasi, kemudian ketika suatu perangkat mengalami tumbukan atau getaran yang berpotensi mengubah kalibrasi, atau ketika hasil pengamatan dipertanyakan. Oke. Nah, kemudian standar kalibrasi. Salah satu langkah dalam proses kalibrasi adalah memilih standar kalibrasi. Karena standar kalibrasi adalah salah satu bagian yang paling terlihat dalam proses kalibrasi. Idealnya standar yang mempunyai ketidakpastian kurang dari seperempat dari alat yang ingin dikalibrasi. Apabila hal ini dicapai, maka ketidakpastian pengukuran dari standar dikatakan tidak signifikan. Karena rasio pengkurang air adalah 4:1. Kemudian satuan internasional atau biasa disingkat dengan SI adalah metrik modern yang paling umum digunakan. Kemudian SI memiliki satuan-satuan yang koheren berdasarkan 7 satuan dasar, itu ada ampere, kelvin, second, meter, kilogram, kandela, dan mol. Dari ketujuh satuan tersebut dapat diturunkan menjadi 22 satuan turunan. Contoh misalnya lumen, watt, dan lain-lain. Nah, ini contoh daripada satuan ya kilogram yang dapat diturunkan dari konstanta yang ada di alam. Seperti misalnya kecepatan cahaya, kemudian apa namanya? wujud zat cair yang sekarang dapat diukur dengan akurasi yang sangat baik. Ini gambar silinder platinum dan iridium yang digunakan untuk standar massa 1 kilogram ya. Ini silinder ini disimpan pada kaca 3 lapis yang disimpan di Prancis pada tahun 1889. Nah, berikut adalah satuan-satuan dasar lainnya daripada SI, ada meter, ada kilogram, ada second, ada ampere, kelvin, mol, dan candela. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh di